الرحمن الرحيم ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تأملون إنا كذلك نجزي المحسنين اللهم ارحمنا بالقرآن Wailu yawma idzin lil mukazzibin. Yang pertama, azab Allah buat orang-orang yang terdahulu yang Allah binasakan. Yang kedua, penciptaan manusia dari tetes air yang hina. Wailu yawma idzin lil mukazzibin. Yang ketiga, air bumi yawma idzin lil mukazzibin. Yang keempat, apa tuh ayat bunda? Hisab. Azab bagi Azab orang Allah yang sangat orang dahsyat. berdosa. Hisab. Ayat. Azab bagi orang berdosa. Orang yang mau Yang kelima, bisu. Nggak bisa. Yang keenam, perpisahan. Yang ketujuh nih, wailu yawma'izil lil mukazzibin adalah kenikmatan yang dikasih sama orang-orang bertakwa. Kenapa kenikmatan surga yang dikasih orang bertakwa? Wailu yawma'izil lil mukazzibin. Kenapa ya? Segitu nikmatnya kok dianggap wailun, celaka, yawma'izin. Hari itu lil mukazzibin, buat orang-orang yang mendustakan. Karena ini yang ketujuh ini wali yawmizun mukazibinnya, orang-orang yang mukazibin ini melongo, ngelihat yang lain pada enak, dianya marah. Jadi mereka apa namanya ya, melongo ya, ngeliatin pada hebat, nikmat, dia mah nggak kebagian. Ngiri-ngiriin Pak Ustadz. Dia ngiri, Bingung. ngiri, Ngange-ngange. mau ngiri, mau nganan terserah. Orang-orang pada ngiri, saya nganan aja gitu. Tengok. Jadi ayah bunda, celaka hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Kenapa? Karena orang bertakwa ntar tuh nikmat, punya hasil yang banyak. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Fawafakiha mimma yastahun. Dan ayah bunda ntar rumahnya insya Allah kita semuanya kayak begini. Dikasih sama Allah. Adem, banyak naungnya, banyak mata airnya. Kayaknya saya baru semalam ngomong sama Usbib, kita bikin gubuk-gubukan di atas Usbib, di atas kolam. Nah, supaya ada airnya. Terus terinspirasi juga lagi nih sama ayat pagi ini. Sekelilingnya harus banyak pohon-pohon buah yang enak-enak pokoknya. Supaya ntar kalau ayah bunda datang, nah itu udah ada pokoknya sejuk, kemudian ada mata air yang banyak, terus buah-buahan. Nggak tahu nih Bunda Dolari sama Ayah Suhadi kapan nih kita diundang nih ke kebun sama sawahnya. boleh. Jadi tuh
Nah, Bunda tuh udah duluan, Bunda dolaris tuh. Jadi udah janjian ya. Nih Usbi udah senyum-senyum nih, kode nih. Siap ikut kata Usbi. Jadi bikin yang nikmat kayak begitu. Dan banyakin makan buah. Wa fawakiha mimma yastahun. Kulu wasyarabu. Makanlah, minumlah hani'an dengan nikmat. Bima kuntum ta'malun. Atas apa yang kalian dulu kerjakan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikian kami balas semua orang yang berlaku baik, yang nurut, balasannya sama Allah dikasih. Dikasih privilege, dikasih fasilitas yang indah, yang nikmat. Saya diundang makan malam. Sebab ikut yuk makan malam. Mau ketemu sama direksi-direksi ini. Ya udah. Berapa orang? 4 orang. Di mana? Di Jalan Raden Saleh, Jakarta ya benar. Saya belum pernah ke tempat itu. Restonya restoran eh, old school. Jadi kayaknya hanya sedikit orang yang tahu. Saya aja belum pernah tahu tuh restoran. Masya Allah. Bunda. Tuh makanan tuh kalau dikasih berbagai macam stage. Ada pembuka, ada makanan utama, ada segala macam. Seperti fine dining biasa lah di restoran-restoran mahal. Tapi yang menarik nih, ya Bunda, dari setiap mulai dari pembuka, makanan utama sampai penutup, itu yang bawa dayang-dayang. Jadi masing-masing piring, makanan, kalau udah diginiin, dikasih kode, udah tebelasan. Sampai itu muter-muter disajiin, udah kayak dayang-dayang, nah kayak bidadari. Saya sampai bingung tuh. Makanan serba serba enak, serba Masya Allah dah. Hingga akhirnya kemudian udah ini yang undang saya ngomong gini, gimana Ustaz makanannya? Enak nggak? Enak banget saya bilang gitu. Dan udah selesai acara, di mobil saya dianterin pakai mobil beliau. Saya nanya, itu tadi kita makan berempat kayak begitu, berapa bayarnya tuh? Kepo nih. Jadi kalau Ustadz kan di mana-mana uang kagak laku, nggak boleh bayar. Jadi saya nanya, berapa bayarnya tuh? Itu sahabat senyum, sambil senyum dia ngomong ini, ya ada lah sebab. Enggak, saya pengen tahu berapa. Eh, begitu dikasih tahu, itu tadi makan berempat, 12 juta. Terus kemudian dalam hati saya, tahu begitu mau gue minta mentahnya. Jadi Masya Allah tuh makan. Jadi ayah bunda nggak usah, jangan, nggak usah begitu ya, nggak usah kepengenan. Kecuali kalau ditraktir. Jadi nyesel. Tapi saya pengen ngasih tahu. Jadi Masya Allah, itu tempatnya pimpinan-pimpinan negara pada datang ke situ. Di foto-fotonya itu Margaret Thatcher, Pangeran Charles, Perdana Menteri Jepang, segala macam. Oh, pantes ini. Bukan di hotel berbintang, bukan. Ada rumah tua dijadiin restoran. Jadi Allahu Akbar. Nah, bunda lu sih setara gaji. Iya, iya, iya. Jadi begitulah. Dan Masya Allah, ya itu rupanya hanya sekedar dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Dunia aja bagi saya masih banyak yang hampir nggak masuk akal saya. Apalagi kenikmatan nanti di surga. Dan saya yakin yang datang ke sana juga ke orang-orang yang punya uang dan orang-orang yang punya dedikasi tentang kehidupan yang hebat-hebat. Maknanya kalau orang-orang yang biasa aja nggak sanggup bayar makanan di situ. Demikian juga nanti di surga. Kalau orang yang amalnya biasa-biasa aja, apalagi nggak taat sama Allah, nggak bakal sanggup masuk akses ke surga. Nah itu yang poin yang perlu perlu kita pahamin.
Bahwa apa? Bahwa ayah bunda, kebaikan itu, ujung ayat yang kita baca hari ini adalah inna kadzalika najzil muhsinin. Ini balasan yang kami siapkan buat siapa? Buat orang yang selalu mengerjakan kebaikan. Jadi kebaikan, 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 kebaikan seumur hidup mengerjakan kebaikan. Meskipun ayah bunda kita belum tuai, meskipun kita belum dapatkan hasilnya di dunia. Waktu ditanya kenapa Warren Buffett itu menjadi salah satu manusia yang paling kaya di dunia, nanti ayah bunda boleh cari belum kalau yang belum kenal Warren Buffett. Warren Buffett ini ayah bunda termasuk salah seorang yang paling kaya di dunia. Bukan karena usahanya, tapi yang menariknya adalah beliau ini rajin nabung. Rajin nabung, rajin nabung, rajin nabung. Orangnya uangnya udah ribuan triliun rupiah, tapi sampai sekarang masih hemat banget orangnya. Karena sudah ngerasa nabung. Dan yang paling menarik, apa yang diajarkan oleh Warren Buffett dan orang-orang yang sukses menabung, terserah mau nabungnya saham, terserah mau nabungnya harta. Nanti Uspop cuma pengen ngasih analogi aja. Yang paling menarik dari apa yang diajarin sama Warren Buffett, ada teori namanya compound interest, ayah bunda. Jadi hasil yang bergulung, 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 bergulung. Dan yang menariknya lagi, mereka orang-orang seperti mereka nih nggak ngambil. Jadi kamu bakal tahu, kata Warren Buffett, kalau hasil tabungan kamu udah muter 30 tahun. Jadi kalau udah muter lebih dari 30 tahun, dan Warren Buffett itu usianya sekarang udah 90-an. Nggak tahu 93, 94, 95. Dia tabungnya dari usia 11 tahun. Bayangin, maknanya tabungan dia udah 80-an tahun. Dia ngasih tahu, kamu bakal berasa uang kamu itu ngegulungnya makin gede kalau udah 30 tahun. Ngegulungnya. Bunda Stella ngasih tahu, tergulung seperti bola salju. Dan itu makin gede, makin gede, makin gede, makin gede, sampai nah itu jutaan dolar, miliaran dolar, sudah billion dolar uangnya dia. Bergulung terus. Bunda, ini sekarang saya pengen ngasih tahu sama orang-orang yang bertakwa juga begitu. Banyak yang bilang, saya sholat, saya ngaji, saya doa. Kenapa begini-gini aja ya? Saya kasih tahu sama ya Bunda, bahwa kalau kita nitip uang di institusi dunia aja, kalau gulungnya 20-30 tahun segede itu, 50 tahun, 80 tahun sekaya Warren Buffett, kebayang nggak? Kalau yang ngegulungnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bakal dapat banyak dan gede. Kalau ayah bunda nggak percaya, cari hadis ini. Saya sebutin hadisnya. Innallaha tayyib la yakbalu tayyiba. Allah itu maha baik dan Allah tidak terima sedekah dari harta kecuali yang baik. Dan Allah akan terima sedekah seorang hamba dengan tangan kanannya. Ini personifikasi menggambarkan Allah terima dengan kemuliaan. Meskipun cuma sekedar satu biji korma, Allah terima. Fayurabbihar Rahman, lalu Allah tumbuh kembangkan. Allah yang maha pemurah menumbuh kembangkan sedekah itu. Meski sebesar biji kurma, hatta misalal jabal. Allah tumbuh kembangkan dari satu biji itu hingga sebesar gunung. Rupanya orang-orang bertakwa itu pahalanya sama Allah diputerin makin gede, makin gede, makin gede.
Maka PR buat ayah bunda, cari hadis itu bahwa sedekah meski cuma sebesar biji kurma, bakal Allah tumbuh kembangkan segede gunung. Dan bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang bertakwa, ini ada ayat yang amat indah. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang beriman, orang-orang yang melakukan amal soleh, bagi mereka pahala yang nggak putus-putus. Jadi kalau kita sering melakukan amal kebaikan, kebaikan, meski udah mati, pahalanya ngalir. Jadi yang disebut digulung-gulung sama Allah. Pahalanya makin besar, makin besar. Sama seperti ada dua orang teman, sahabat, niti karir di kantor yang sama. Gajinya juga sama, sama-sama bagus. Tapi ayah bunda sebut nih, anak muda usia 30 tahun gajinya sama-sama 100 juta. Dia berteman. Itu dia makan secukupnya, kayak secukupnya, dia nabung. Karena dia tahu nanti ada waktu pensiun. Dia pengen nanti punya financial freedom. Dia tabung. Sementara anak yang satu lagi, dia secara keuangan. Hidup tuh cuma sekali. You only live once. YOLO. Anak muda sering ngomong begitu. Maka nikmatin. Anak-anak muda sekarang tuh ya bunda, males tuh punya rumah. Anak-anak muda sekarang males investasi. Karena YOLO tadi. You only live once. Cuma sekali hidup. Nikmatin. Maka penghasilan 100 juta itu, wah dia pakai seneng-seneng. Udah, kita semua udah tahu tuh. Begitu pensiun, yang terjadi pada yang A dan B, jauh beda. Karena udah banyak yang ngingetin. Orang tua ngingetin kepada yang B, jangan habisin uang. Nanti hidup masih panjang, anak-anak kamu nanti perlu sekolah, kuliah, segala macam. Dikasih tahu, dia nggak percaya juga. Hingga akhirnya, begitu sudah tiba waktu senja, nih yang B ngelongo, ngeliatin yang A masih survive. Sama. Wailu yauma idzin lil mukadzibin. Celaka. Yang udah diomongin dari dulu tapi nggak percaya-percaya, mendustakan. Tuh lihat tuh. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Orang-orang bertakwa tuh enak hidup. Dalam naungan. Tempat tinggalnya, mata airnya banyak. Wa fawakiha mimma yastahun. Makanannya nggak berhenti-berhenti karena rajin nanam. Tanahnya luas. Pohon apa juga ada. Dulu waktu masih sama-sama muda, yang pertama nanam, itu kayak orang susah lu nanam-nanam, ledekin terus. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Pengen makan durian, ada durian. Pengen makan ubi, ada ubi. Mau pisang goreng, tinggal goreng. Semuanya ada. Berhenti videonya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna kadzalika najzil muhsinin. Freeze. Demikianlah balasan yang kami nge-freeze ya. Iya, Usbok. Bisa sekarang?
Bisa, sebab. Aman ya. udah aman. Nah, kenapa ayat-ayat ini bicara tentang kenikmatan orang-orang bertakwa kok wailun yauma idzil mukadzibin? Karena orang-orang yang bertakwa dulu hidupnya rajin nabung. Nabung apa? Nabung kebaikan. Taat sama Allah, taat sama Rasul. Orang lagi pada tidur udah bangun, ya mulai orang matanya lagi sepet-sepet, pada subuh lagi pada ngaji orang-orang bertakwa. Terus, nah jadi ada semangat semangat apa? Semangat melakukan kebaikan, 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 kebaikan yang banyak dan nabung, nabung. Ayah bunda juga udah bisa nabung pohon-pohonan di surga sejak sekarang. Gimana caranya? Baca la haula wala quwata illa billah. Maka itu perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Yang baca la haula wala quwata illa billah, maka Allah tanamkan untuknya satu tanaman, satu pohon di surga. Nah, banyakin baca la haula wala quwata illa billah. Cari ya hadis tentang menanam pohon di surga. Caranya gimana? Nanam dari sekarang. Maknanya, nah, lakukan kebaikan, 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 kebaikan. Kebaikan meski cuma satu biji korma bersedekah. Apalagi kalau lebih banyak dari itu. Nanti Allah tumbuhkan. Nah, ini disebut compound interest yang lebih keren. Bersabar, nanti dibalas sama Allah. Kalau 80 tahun seperti Warren Buffett, udah nabung segitu gedenya. Nah, kebayang. Kalau misalnya ratusan tahun, ribuan tahun, dari sejak sekarang nanti kita tuai di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya nggak heran surganya ayah bunda nanti insya Allah dan orang-orang bertakwa gedenya satu orang kebagian surga seluas langit dan bumi. Insya Allah. Surat berapa ayat berapa ntar cari ya. Usbub udah sering sebutkan tuh. Satu orang surganya seluas langit dan bumi. Gede banget. Dan nanti gimana kita ke pasarnya tuh. Saya nggak usah ke pasar. Dan pasarnya datang. Gimana nanti kita kangen-kangenan tuh sama keluarga, sama besti-besti kita. Nggak usah ngebayangin. Tiba-tiba kangen misalnya sama Umi Deti. Saya pengen ketemu Umi Deti. Dianterin tuh Umi Deti sama Allah tuh. Sama para malaikat. Cing datang. Kangen lah mau dengerin tausiahnya Usbop. Usbopnya dibawa tuh. Langsung ke istananya ya bunda masing-masing. Gitu. Jadi nggak usah ngebayangin susahnya. Masa udah di surga ngebayangin susah. Dan ayah bunda catat ya kebiasaan ahli surga ini yang disebutin nama Allah dalam ayat-ayat yang kita pelajari pagi ini. Makan, minum, tempat yang sejuk, mata air yang mengalir, dan nggak ada duit. Usbop pulang. Di surga nggak ada duit. Mungkin Usbop yang belum belajar. Kalau ada, tolong cariin ya ayatnya sama hadisnya. Di surga ada duit apa enggak? Maka ya bunda, duit itu termasuk yang bikin puyeng ya di dunia. Nah, sering bikin puyeng. Karena itu duit kagak diajak masuk surga. Jadi udah nggak usah pusing-pusing sama urusan duit. Ya bunda ya. Jadi lagi sama Allah di dunia ini bersyukur. Kalau nggak ada juga, udah nggak usah puyeng-puyeng, sabar aja, ya, sabar. Jadi lihat tuh semua kenikmatan yang disebut sama Allah Subhanahu Wa Taala di surga nanti, Usbo belum pernah ketemu tuh ayatnya, hadisnya ada di surga, belum pernah ketemu. Nanti tolong cari sama ya bunda, kali aja ada yang nemu tuh ya. Nanti uangnya ahli surga tuh apa? Apakah dolar, apakah euro, apakah rupiah? Jangan-jangan sama Allah, udah kagak, nggak perlu duit gitu. Karena duit itu bikin pusing. Nggak ada bikin pusing, ada juga pada berantem gitu. Nah, jadi iya, nggak ada yang perlu dibeli. Asal kepengen dianterin. Jadi
Karena itu ya Bunda, kalau di dunia nggak dikasih sama Allah bersabar. Emang nggak diajak masuk surga itu duit sama Allah. Kalau kalau apa namanya? Kalau dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala, nah doa yang banyak. Kalau dikasih harta sama Allah, doa yang banyak. Bilang sama Allah, ya Allah, semoga harta ini akan makin membuat aku dekat padamu dan menuntun langkahku ke surga. Jadi bukan urusan bukan urusan Allah sayang apa enggak dengan ngasih atau Allah nggak kasih duit. Karena nah, catat tuh tadi challenge dari Usbok, tolong cariin ayat atau hadis duit dimasukin ke surga. Itu ada nggak uang di surga? Jadi nggak masuk. Oh, kenikmatan-kenikmatan buah-buahan yang ada di dunia ntar di surga ada. Meskipun rasanya lebih enak, warnanya lebih cantik segala macam. Nah, jadi berbahagialah yang nggak punya duit dan berbahagialah yang punya duit. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semuanya dan Allah golongkan kita menjadi orang-orang bertakwa yang senang berbuat kebaikan, 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 kebaikan. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.